masyarakat yang lebih luas yang mempengaruhi seluruh lingkungan mikro pemasaran. Perusahaan yang mempunyai pengaruh tidak langsung terhadap pemasaran terdiri atas semua pihak dan kekuatan yang mempengaruhi operasi dan prestasi perusahaan. Dalam gambaran global yang berubah dengan cepat, perusahaan harus mengamati 6 kekuatan utama, yaitu demografi. Ada beberapa yang terdiri dari lingkungan demografis, yaitu yang pertama, pertumbuhan populasi dunia. Yang kedua, bauran usia populasi. Yang ketiga, pasar etnis dan pasar lainnya. Keempat, kelompok terdidik. Kelima, pola rumah tangga. Dan yang keenam, berubahnya geografis dan populasi. Yang kedua dari keutamaan makro yaitu lingkungan ekonomi. Kekuatan lingkungan makro utama lainnya sangat mempengaruhi peruntungan pemasar. Di sini kita meninjau perkembangan dalam lingkungan ekonomi, sosial budaya, alam, teknologi, dan politik hukum. Lingkungan ekonomi ini juga ada beberapa, di antaranya distribusi pendapatan dan tabungan utang dan kredit. Yang ketiga ada lingkungan sosial budaya. Secara tidak sadar, masyarakat menyerap suatu pandangan dunia yang mendefinisikan hubungan mereka bagi diri mereka sendiri, orang lain, organisasi, masyarakat, alam, dan alam semesta. Ada juga beberapa lingkungan sosial budaya, yaitu pandangan tentang diri sendiri, pandangan tentang orang lain, pandangan tentang organisasi, pandangan tentang masyarakat, pandangan tentang alam, dan pandangan tentang alam semesta. Yang keempat, ada lingkungan alam. Kerusakan lingkungan alam menjadi masalah global yang paling utama. Konsumen sering menentang produk yang memiliki pengaruh buruk terhadap lingkungan. Pemasar yang memperhatikan paham lingkungan ini harus menjadi 4 tren utama di lingkungan alam, yakni kelangkaan bahan mentah, meningkatkan biaya energi, meningkatkan tingkat populasi, dan perubahan peran pemerintah. Yang kelima ada lingkungan teknologi. Salah satu yang paling dramatis yang membentuk kehidupan manusia adalah teknologi. Merancang produk lingkungan yang mempunyai kinerja yang sama baik dengan produk alternatifnya, yaitu yang pertama, mempromosikan dan menghantarkan nilai produk lingkungan yang diinginkan dan membidik segmen pasar konsumen yang relevan. Yang kedua, memperluas daya tarik arus utama yang mengikat nilai yang diinginkan konsumen ke dalam produk lingkungan. Yang ketiga, mendidik konsumen dengan pesan pemasaran yang menghubungkan atribut produk lingkungan dengan nilai konsumen yang diinginkan. Yang keempat, menentukan kerangka atribut produk lingkungan sebagai solusi bagi kebutuhan konsumen. Yang kelima, menciptakan situs internet yang melibatkan dan mendidik tentang nilai produk lingkungan yang diinginkan konsumen. Yang keenam, kredibilitas klaim produk, menyatakan klaim produk lingkungan dan manfaat konsumen yang lebih spesifik, berarti tanpa pretensi dan berkualitas. Yang ketujuh, mendapat pendukung produk atau sertifikat ramah lingkungan dari pihak ketiga yang terpercaya. Yang kedelapan, mendorong perwatakan konsumen melalui jaringan komunikasi sosial dan internet. Yang kesembilan, kecepatan perusahaan semakin tinggi. Yang kesepuluh, peluang inovasi yang tak terbatas. 11, anggapan R&D yang bervariasi. Dan yang terakhir, semakin banyak peraturan mengenai perubahan teknologi. Dan yang terakhir ada lingkungan politik hukum. Lingkungan politik dan hukum terdiri badan hukum, badan pemerintah, dan kelompok LSM yang mempengaruhi dan membatasi sebagai organisasi dan perorangan. Dua tren utama dalam lingkungan politik hukum adalah meningkatkan peraturan bisnis dan pertumbuhan kelompok dengan kepentingan tertentu. Yang pertama ada peningkatan peraturan bisnis. Peraturan bisnis mempunyai tujuan utama, yaitu melindungi perusahaan dari persaingan yang tidak sehat, melindungi konsumen dari praktis bisnis yang tidak jujur, melindungi kepentingan masyarakat yang berperilaku bisnis yang tidak terkendali, dan mengenakan biaya sosial yang tercipta akibat proses produksi pada bisnis.